Shalom saudara. Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab 2 Samuel pasal yang ketiga, 1 Tawarikh pasal yang ke-12 dan Matius pasal yang ke-15. Dan dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-12 ada satu suku yang dikaruniai Tuhan untuk mengetahui saat-saat yang baik sehingga mereka tepat mengambil sebuah keputusan. Saya bacakan 1 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat 32. Dari Bani Isakar. Nah, rupanya Isakar ini nama sukunya. Orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. Nah, mengambil keputusan ini menjadi hal yang sangat penting sebab itu akan menentukan hari-hari depan saudara. Sebab riset menunjukkan bahwa rata-rata manusia itu membuat keputusan sekitar 2000 keputusan setiap harinya. Bayangkan 2000 saudara. Mulai dari saudara ingin bangun jam berapa, kemudian mau berpakaian apa, saudara mau makan apa dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal keputusan-keputusan besar yang harus saudara ambil. Dan ada baiknya saudara mengambil keputusan dengan tepat saudara. Sebab itu menyangkut hari-hari depan saudara. Pada dasarnya tidak ada keputusan yang buruk saudara. Tetapi sayangnya banyak orang memutuskan itu sesuatu tanpa berpikir panjang. Atau sebagian lagi menunda keputusan sehingga pada akhirnya apa? Terlambat saudara. Nah, kedua hal ini berisiko membuat saudara menyesal di kemudian hari. Nah, ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan ketika saudara mau mengambil keputusan. Yang pertama, jangan membuat keputusan pada saat saudara sedang bingung. Sebab saudara akan menjadi bingung dengan keputusan saudara yang saudara ambil pada waktu saudara bingung. Ini dia, ini penting saudara. Kemudian yang kedua, jangan mengambil keputusan pada saat saudara marah. Sebab kemarahan itu adalah sesuatu, kemarahan itu adalah emosi yang menggerakkan saudara. Jadi kalau saudara marah, saudara termotivasi untuk membuat keputusan atau bertindak secara cepat. Dan itu melupakan resiko-resikonya. Jadi contoh saudara, ketika barang saudara dicuri, maka tentu saja refleks saudara adalah apa? Saudara mengejar dan mencari pencuri tersebut. Nah, saudara tidak memikirkan resikonya. Apabila pencuri itu siapa tahu dia membawa pistol, membawa senjata tajam. Saudara tidak berpikir panjang dan saudara langsung mengejarnya. Nah, makanya jangan ambil keputusan pada waktu saudara marah. Kemudian yang ketiga, jangan mengambil keputusan pada waktu saudara sedih. Ini juga penting, saudara. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah penting. Jangan mengambil keputusan pada waktu saudara bahagia. Waktu saudara senang, saudara. Sebab begini, suasana hati yang positif, bergembira, itu seakan-akan saudara sedang di atas awan. Dan kemudian apa? Saudara sedang merasakan sebuah yang namanya euforia. Nah, ketika saudara mengambil keputusan pada waktu saudara senang, maka saudara akan mengutamakan aspek-aspek hal-hal yang indah. Dan ini tentu saja akan apa? Mengabaikan kualitas saudara. Karena itu ada alasan tertentu mengapa tempat-tempat hiburan, kasino, diskotik, mereka menggunakan lampu yang terang, indah, suara yang keras. Karena apa? Karena mereka menginginkan pengunjungnya tetap bersemangat dan kemudian mengambil keputusan-keputusan yang cepat, saudara. Sehingga uangnya habis dengan cepat juga tentu saja. Jadi semakin saudara bersemangat, semakin besar kemungkinan saudara menghabiskan uang saudara dalam jumlah besar. Makanya hati-hati saudara. Dan tentu saja cara yang paling tepat saudara mengambil keputusan itu tentu saja apa? Saudara harus bertanya dengan Tuhan. Tapi sebelum saudara bertanya Tuhan, lakukan hal ini terlebih dahulu. Yang pertama saudara, kumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya. Karena sulit buat Tuhan untuk memberitahukan keputusannya, sulit bagi Tuhan untuk memberitahukan sesuatu yang belum pernah saudara pikirkan. Atau lebih tepatnya begini saudara, saudara yang tidak bisa memahami apa yang Tuhan katakan kepada saudara, karena saudara tidak punya gambaran dan pemikiran sebelumnya. Makanya penting saudara mengumpulkan banyak informasi dan data untuk keputusan saudara. Kemudian yang kedua adalah apa? Ingat kembali target apa yang ingin saudara capai. Kemudian yang selanjutnya, bertanyalah kepada orang-orang yang lebih berpengalaman, orang-orang yang saudara anggap mentor dalam hidup saudara. Kemudian yang keempat, yang penting juga begini, sebelum saudara ambil keputusan begini, bayangkan apa yang akan terjadi. Artinya begini, bayangkan apa yang terjadi bila saudara ambil keputusan A, atau bayangkan apa yang terjadi kalau saudara ambil keputusan B, dan seterusnya. Dan kemudian yang kelima, saudara baru duduk diam, tenangkan hati saudara, bertanyalah kepada Tuhan. Maka saudara akan mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus berkati saudara.